Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian telah menyaksikan video ini sampai di menit ini ya. Tentu ada banyak hikmah yang dapat kita ambil. Dan di sini saya ingin sedikit bercerita ya tentang kisah Abu Kilabah karena beliau ini adalah sosok yang cukup menginspirasi sebagai tokoh-tokoh yang bisa membuat kita lebih dekat kepada Allah ya. Nah, di kisah ini itu diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab At-Tisaq. Kisah ini diriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad. Ia mengatakan, berarti ini kisah yang dimulai dari Abdullah bin Muhammad ya. Suatu hari, aku pernah berada di daerah Mesir, perbatasan wilayah Aris di negeri Mesir. Aku melihat sebuah kemah kecil yang dari kemahnya menunjukkan bahwa pemiliknya adalah orang yang sangat miskin. Lalu aku pun mendatangi kemah yang berada di padang pasir tersebut untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Kemudian aku melihat seorang laki-laki, namun bukan laki-laki biasa. Kondisi laki-laki ini sedang berbaring dengan tangan dan kakinya bunting. Telinganya juga sulit mendengar, matanya buta, dan tidak ada yang tersisa selain lisannya yang berbicara. Dari lisannya, orang itu mengucapkan, "Ya Allah, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dan Engkau sangat muliakan aku dari ciptaan-Mu yang lain." Kemudian aku pun menemuinya dan berkata kepada orang itu, "Wahai saudaraku, nikmat Allah mana yang engkau syukuri?" Kemudian laki-laki pemilik kemah itu menjawab, "Wahai saudara, diamlah. Demi Allah, seandainya Allah mendatangkan lautan, niscaya laut tersebut akan menenggelamkanku, atau gunung api yang pasti aku akan terbakar, atau dijatuhkan langit kepadaku yang pasti akan meremukkanku. Aku tidak akan mengatakan apapun kecuali rasa syukur." Dan aku kembali bertanya, "Bersyukur atas apa?" Laki-laki pemilik kemah itu menjawab, "Tidakkah engkau melihat dia telah menganugerahkan aku lisan yang senantiasa berzikir dan bersyukur? Di samping itu aku juga memiliki anak yang waktu sholat itu selalu menuntunku untuk ke masjid dan ia pula yang menyuapiku. Namun sejak 3 hari ini dia tidak pulang kemari. Bisakah engkau tolong carikan dia?" Aku pun menyanggupinya dan pergi untuk mencari anaknya. Setelah beberapa saat mencari, aku mendapati jenazah yang sedang dikelilingi oleh singa. Ternyata anaknya laki-laki itu sudah dimakan oleh singa. Aku pun bingung bagaimana caraku untuk mengatakannya kepada laki-laki pemilik kemah itu. Aku pun kembali dan berkata kepadanya, "Wahai saudaraku, sudahkah engkau mendengar kisah tentang Nabi Ayub?" Laki-laki itu menjawab, "Ya, aku tahu kisahnya." Kemudian aku bertanya lagi, "Sesungguhnya Allah telah memberinya cobaan dalam urusan hartanya. Bagaimana keadaannya dalam menghadapi musibah itu?" Ia menjawab, "Ia menghadapinya dengan sabar." Aku kembali bertanya, "Wahai saudaraku, Allah telah menguji Nabi Ayub dengan kefakiran. Bagaimana keadaannya?" Ia menjawab lagi, "Ia bersabar." Aku kembali bertanya, "Ia pun diuji dengan tewasnya semua anak-anaknya. Bagaimana keadaannya?" Ia menjawab, "Ia tetap sabar." Aku kembali bertanya, "Ia juga diuji dengan penyakit di badannya. Bagaimana keadaannya?" Ia menjawab dan balik bertanya, "Ia tetap bersabar. Sekarang katakan padaku, di mana anakku?" Kemudian aku berkata, "Sesungguhnya putramu telah aku temukan di antara gundukan pasir dalam keadaan telah diterkam dan dimakan oleh binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan pahala bagimu dan menyabarkan engkau." Kemudian laki-laki pemilik kemah ini mengatakan, "Alhamdulillah, yang dia tidak akan meninggalkan keturunan bagiku yang bermaksiat kepada Allah sehingga ia diazab di neraka." Kemudian ia menarik nafas panjang lalu meninggal dunia. Aku pun membaringkannya di tangannya dan berpikir apa yang harus aku perbuat. Aku sendirian dan bagaimana aku mengurus jenazah ini. Kemudian aku tutupi dengan jubahku dan beberapa saat kemudian lewat 4 orang laki-laki mengendarai kuda. Mereka berkata, "Wahai saudara,
apa yang terjadi padamu? Kemudian aku pun menceritakan kepada mereka apa yang telah aku alami dan aku meminta bantuan kepada mereka untuk mengurus jenazah laki-laki ini. Mereka bertanya, siapa dia? Lalu aku menjawab, aku juga tidak mengenalnya. Dia dalam keadaan sakit dan memprihatinkan. Kemudian keempat laki-laki ini meminta untuk membuka penutup wajahnya karena mungkin salah satu dari mereka mengenalnya. Ketika aku membuka penutup wajahnya, tiba-tiba mereka tersentak, lalu mencium dan menangisinya, dan berkata, Subhanallah, wajah yang senantiasa bersujud kepada Allah, mata yang selalu menunduk atas apa yang diharamkan Allah, tubuhnya selalu sujud tatkala orang-orang dalam keadaan tidur. Aku pun bertanya, kalian kenal dengan laki-laki ini? Mereka menjawab, engkau tidak mengenalnya. Aku menjawab bahwa aku tidak tahu siapa laki-laki ini. Kemudian mereka berkata, ini adalah Abu Qilabah, salah satu sahabat dari Ibnu Abbas. Laki-laki ini pernah dimintai oleh khalifah untuk menjadi seorang hakim, namun ia menolak jabatan tersebut. Perlu diketahui ya, bahwa jabatan hakim atau qadhi ini adalah suatu jabatan yang khusus, di mana mereka akan mengatur hukum dan menentukan hukum di antara manusia. Ini merupakan jabatan yang mulia pada saat itu, namun Abu Qilabah menolaknya dan pergi ke wilayah Mesir hingga wafat dalam keadaan seperti ini. Kemudian Abdullah bin Muhammad bersama 4 laki-laki tadi pun memandikan, mengkafani dan menyolatkannya sebelum akhirnya memakamkan beliau. Dikatakan dalam kisah lain bahwa Abu Qilabah ini adalah sahabat Rasulullah terakhir pada masa itu, sehingga khalifah ingin menjadikannya seorang hakim. Wallahu a'lam. Kisah ini pun sudah selesai. Mungkin ada referensi lain, ada kisah lain dari Abu Qilabah, silahkan jenengan komentar. Dan mungkin ya pembawaan saya dalam bercerita itu kurang asik ya, jadi bosan, mohon maaf. Dan mungkin dari cerita tersebut juga banyak hikmah yang dapat kita ambil, seperti kita harus bisa bersabar, selalu bersyukur, dan lainnya lah. Pokoknya kita senantiasa harus selalu menambah iman dan menjaganya setiap hari, setiap saat, dan setiap detik. Dari saya sekian, saya akhiri. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.